Shalom. Shalom. Selamat pagi dan selamat tahun baru untuk kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hanya karena kemurahan Allah kita boleh ada di hari pertama di tahun 2025 ini. Kita mengaminkan bahwa tahun 2025 adalah tahun rahmat Tuhan bagi kita pribadi, keluarga, dan dalam persekutuan kita di GKRI Agape Bitung. Untuk itu, marilah kita bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Dan mari menyatakan bahwa Tuhan, Engkau sungguh baik.
sebagai pengalaman bersama Allah Maha Kuasa, kiranya membuat kita lebih bijaksana dalam menilai serta memakai waktu yang sudah Tuhan anugerahkan. Hari ini Tuhan menganugerahkan waktu bagi kita di tahun 2025 untuk kita jalani bersama. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita menyembah dan memuji Tuhan kita. Mari kita bersama angkat pujian Saat Ku Menyembah. Ibadah permulaan tahun 2005 di hari ini tertabislah dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Bagi Dialah yang berkuasa atas perjalanan waktu yang mengaruniakan permulaan tahun ini untuk kita jalani. Bagi Dialah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini mari kita menyambut hari yang baru dengan harapan baru. Ratapan 3 ayat 22-25 berbunyi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Untuk itu mari kita bersuka karena hari ini hari yang dijadikan Tuhan, hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Mari bersama kita katakan, sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian.
kelahiran. Semua makhluk di bumi di surga dengan seperti Mari kita bersama katakan Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Anugerahnya kekal selamanya. Ya benar Bapak Ibu, Tuhan Yesus baik bagi kita. Dia penuh kasih dan dialah kemenangan kita. Mari kita tetap bersuka cita, kita bersama katakan Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah penyelamatku. Mari bersama katakan Dia sungguh baik. Sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik He is so bagiku. good to you and He is so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Ya mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Bapak Ibu, saya dipersilakan dulu. Mari kita datang kepadanya dan mengakui setiap kesalahan dan dosa kita, karena Dia adalah Allah Juru Selamat yang mengampuni setiap dosa umatnya. Yesaya 43 ayat 25-26 berbunyi, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah Aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya Engkau nyata benar. Mari dalam persiapan kita angkat bersama pujian Yesus Sobat yang Sejati. Yesus Sobat yang Sejati yang menanggung segala dosa kita. Yesus Sobat yang sejati, tanggung segala
Engkau datang ke dunia ini untuk menanggung setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Kami mau mengakui setiap kesalahan dan dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang Maha Pengasih, yang mau mengampuni setiap kesalahan kami, agar kami semua bisa layak di hadapan-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Berita anugerah dari Tuhan atas kita yang telah mengakui dan menyesali dosa-dosanya serta bertobat, yang terambil dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari bersama kita angkat pujian, hidupmu berharga bagi Allah. Untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Yani Warungan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 2 Timotius 3 ayat 16-17 tertulis, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam persiapan, mari kita bersama angkat pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah
hari pertama di tahun 2025, kami diingatkan lagi bahwa kami memiliki Bapa yang kekal, yaitu Allah yang kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang tidak berkesudahan. Sebelum dunia ini ada, saat ini, dan dalam kekekalan Engkau ada Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau ada di rentang waktu tahun 2025 yang akan kami jalani dan tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan, supaya kami terus meyakini bahwa Engkau ada firman-Mu Tuhan yang akan mengawali langkah kehidupan kami di tahun 2025 yang saat ini kami akan baca dan kami renungkan. Biarlah Tuhan menolong kami. Biarlah Tuhan berbicara lewat firman-Mu di setiap hati dan pikiran kami, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Bahkan Tuhan tolong hamba-Mu di tengah keterbatasan ini boleh menyampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkuasalah atas hidup kami, tuntunlah kami, Roh-Mu yang kudus memberikan pengertian bagi kami untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom bagi kita semua. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita ada di tahun baru, tahun 2025. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita lihat kiri kanan dan kita katakan puji Tuhan, Tuhan baik, dan kita memberi salam di kiri kanan kita. Kita semua boleh ada karena kasih dan anugerah Tuhan di tahun 2025 ini. Nah, sahabatku yang dikasih Tuhan, tentunya kalau kita melihat di media sosial, ya kan, di WA, pasti ada banyak berita-berita tentang ucapan selamat. Tapi di WA saya ini ada berita yang mengejutkan bagi saya. Karena apa? Teman saya, kalau saya ke Jakarta, dia sering nginap ke rumahnya. Dia juga boleh katakan teman, kakak, sahabat. Tuhan panggil di hari ini. Yang namanya Pendeta Sihotang. Mungkin kenal Tommy Sihotang, sang pengacara ini PKK. Ya, pasti sangat mengujar. Dari semua selamat ada. Kemudian saya buka, ada presiden. Ternyata waktunya telah tiba. Karena dia tiap hari mengirimkan firman Tuhan kepada saya. Baru saya lihat tadi, terakhir hari Kamis. Ternyata di jam 00.40 ada WA, tolong lagi keadaan kritis di rumah sakit. Kemudian jam 1.40 sudah kembali kepada Sang Pencipta. Nah, sahabat yang dikasih Tuhan, kesaksiannya luar biasa bagi saya. Karena apa? Dia boleh mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari Kristen, kemudian beribadah, menjadi Muslim, kemudian dia kembali lagi. Dan yang luar biasa apa? Dia sekolah bersama saya itu di umur 49 tahun. Kemudian jadi sarjana teologi 55 tahun. Ya, saya berpikir, seringkali waktu saya itu selesai sarjana teologi emeritus. Tapi puji Tuhan, ada kurang lebih 20 tahun Tuhan beri kesempatan bagi dia. Kalau dia masuk itu 49, meninggal ini 20 tahun lalu. Berarti ada 69, berarti ada 20 tahun Tuhan memberikan kesempatan bagi dia. Dan Tuhan boleh memakai untuk memberitakan Injil, melayani Tuhan. Dan banyak orang yang boleh percaya. Berarti apa? Dia melakukan hal-hal dan mengambil keputusan untuk melakukan hal-hal yang bersifat kekal di dalam kehidupannya. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi dia. Coba kalau Tuhan panggil 20 tahun yang lalu, dikala dia belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia belum membangun kehidupan untuk mempersiapkan hal yang kekal. Pasti kita tahu tempatnya ada di mana, karena Alkitab menulis hal itu. Tapi saya bersyukur juga, saya puji Tuhan, dia sudah melakukan dan membangun hidup rentang 20 tahun yang Tuhan berikan kepada dia, membangun hal-hal yang bersifat kekal, yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan boleh dipuji, dipermuliakan. Nah, ini juga tema yang akan kita renungkan di tahun baru ini, membangun untuk kekekalan. Ya, di kalender di bagian bawah ini ditulis ini. Ini saya harap menjadi tema kita untuk kita renungkan di sepanjang hidup ini. Memang ada hubungan dengan orang akan pindah tempat, membangun. Itu hal fisik, tapi itu hal yang fisik yang terbatas. Tapi yang paling utama, kita membangun hidup ini. Ya kan? Orang semua ini membangun. Orang sudah lewat tahap susunan-susunan
di tahun 2024, hidup kita termasuk di tahun 2025. Apakah tujuan kita kepada hal-hal yang kekal yang kita jalani dalam hidup ini? Untuk itu mari kita baca bagian yang mendasari tema ini dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat 15. 1 Korintus 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-15. 1 Korintus 3 ayat 10 hingga ayat 15, demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang telah seseorang bangun itu bertahan, ia akan menerima upah. Ayat terakhir, jika pekerjaan orang itu terbakar habis, ia akan menderita kerugian. Meskipun demikian, ia sendiri akan diselamatkan, tetapi keadaannya seperti melewati api. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada berbagai ragam orang bagaimana membangun dalam kekekalan di hidupnya. Saya membaca, setidaknya saya mencatat ada 2 orang yang bagaimana mereka membangun untuk mempersiapkan kekekalan. Ada seorang yang bernama Robert Ficino, dia seorang miliarder, dia CEO dari perusahaan Vivos. Ia mempersiapkan kekekalan dengan cara apa? Membangun sebuah bunker bawah tanah yang cukup luas dan yang katanya terbesar di dunia, yang bisa menampung ribuan orang di Jerman. Dan bunker ini, kalau orang juga search di Google ada, disebut Bahtranu Modern. Nah, bunker ini seperti hotel bintang 5 dengan bagian-bagian yang ada dan segala sesuatu tersedia di fasilitas yang sangat mewah ini. Bunker ini diharap akan bisa menahan misalnya perang nuklir yang terjadi, senjata kimia, tsunami, dan sebagainya. Karena ia berpikir kalau terjadi perang nuklir, terjadi tsunami, kalau orang ada di atas pasti akan lenyap begitu saja. Tidak akan ada di dalam kekekalan. Tapi kalau ada di bunker tersebut karena mampu menahan ledakan nuklir dan lain-lain, mereka akan sanggup bertahan. Ini yang dilakukan oleh Robert Ficino. Kemudian ada satu lagi orang yang saya catat, seorang yang bernama Fred Guenther. Dia pengagum berat budaya Mesir. Bagaimana dia menyiapkan kekekalan? Dia selama kurang lebih 25 tahun, dari tahun 85 sampai tahun 2010, dia menyiapkan sebuah peti mati dengan corak Mesir, menggunakan kayu yang keras yang tahan untuk dari kelapukan. Kemudian di peti mati tersebut dibuat corak-corak Mesir. Dia meyakini kalau sesuatu terjadi dia akan masuk di dalamnya, ataupun kalau dia mati dia akan masuk di dalamnya dan dia akan mengalami kekekalan. Ini yang dilakukan oleh Fred Guenther. Ataupun orang-orang lain yang kita bisa baca dalam berita dan lihat di masa saat ini, orang-orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa, memiliki materi yang luar biasa, dengan cara mengumpulkan harta benda yang sebanyak-banyaknya, karena mereka pikir dengan itu mereka akan bisa menyiapkan diri di dalam kekekalan. Menyiapkan harta benda, menyiapkan tempat. Apakah hal seperti ini yang dimaksud membangun untuk kekekalan? Mari kita melihat bagaimana seharusnya berdasarkan kitab suci apa yang harus dipersiapkan supaya kita bisa membangun dalam kekekalan, membangun untuk kekekalan atau hidup untuk kekekalan. Mari kita melihat hal yang pertama dalam catatan 1 Korintus 3 ayat 10, di ayat 11 di situ dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus.
Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam membangun sebuah bangunan, apapun itu, hal yang pertama dan paling penting yaitu dasar atau fondasi. Jadi tempat baru nanti kita akan pindah, ya orang lihat dulu mau bangun di mana nih fondasi, mau syukur ada got, tinggal besi-besi dan sebagainya. Karena itu yang paling utama. Fondasi adalah awal dari sebuah pembangunan yang atasnya bangunan itu akan berdiri. Dasar atau fondasi bangunan sangat menentukan bangunan itu dapat bertahan atau tidak dapat bertahan jika diterjang gempa, banjir, badai, dan sebagainya. Kalau kita lihat perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, nanti Edson boleh tampilkan. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Di situ Yesus mengilustrasikan sebuah perumpamaan yang orang banyak kali dengar, yaitu tentang dua orang yang sementara membangun rumah. Seorang yang bijaksana membangun rumahnya di atas fondasi yang benar, yaitu di sebuah batu. Tetapi seorang yang bodoh membangun rumahnya di atas fondasi yaitu pasir. Dan tentunya kita tahu dalam cerita tersebut apa yang terjadi. Ketika banjir datang dan badai datang, maka rumah yang ada dibangun di atas batu dapat bertahan dari badai dan tidak mengalami kerusakan. Tetapi sebaliknya rumah yang dibangun dengan dasar pasir, apa yang terjadi? Roboh dan hancur. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan demikian dalam kita membangun untuk kekekalan, yang harus kita lakukan adalah membangun dasar yang tepat. Di ayat 11 sudah dijelaskan, dasar yang tepat itu adalah sang batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Ya puji Tuhan, ini yang senantiasa diingatkan bagi kita semua. Sudahkah kita membangun hidup kita di dasar ini? Sudahkah kita percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Karena dasar inilah yang akan memampukan saya dan saudara untuk melewati badai kehidupan. Kita tidak bisa menghindar dari badai kehidupan yang ada. Siapapun pasti mengalami. Tetapi yang menentukan di dasar mana kita meletakkan kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membangun di atas Kristus, maka kita akan aman. Walaupun tidak ada bahaya. Bahaya tetap ada, pergumulan tetap ada, tetapi kita akan sanggup melewati badai pergumulan yang ada. Bahkan dikala didasarkan kepada fondasi yaitu Yesus Kristus, pada akhirnya kita akan mengalami keselamatan di dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti membangun untuk kekekalan di atas dasar Kristus? Artinya apa? Seluruh aspek kehidupan saudara, kehidupan kita semua harus bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Seluruh aspek, baik itu iman kita, ya jelas iman ini harus bergantung sepenuhnya ke Kristus. Kesehatan kita, perekonomian kita, rumah tangga kita, studi kita, pergaulan kita, sebagai bagian kita meletakkan membangun dengan dasar Kristus, maka kita harus menaruh itu dalam landasannya atau dasarnya Yesus Kristus di dalam hidup ini. Tidak ada hal lain yang harus kita taruh, cuma dengan dasar ini, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga mari kita bertanya, apakah di hidup yang sudah kita jalani di tahun 2024 sepenuhnya kita bergantung kepada Kristus, atau masih ada bagian-bagian dalam hidup kita yang kita andalkan sendiri, andalkan kekuatan sendiri. Coba kita evaluasi di hidup kita yang sudah kita lewati, supaya kita memasuki tahun 2025 ini kita akan pandang hanya kepada Kristus di dalam segenap aspek kehidupan kita. Karena jika kita telah membangun hubungan yang kokoh dengan Tuhan, maka kehidupan kita sudah didasarkan kepada Kristus. Kehidupan kita bukan hanya berdiri, sekedar berdiri, tapi di situ akan tertanam di dasar Kristus dalam hidup kita. Atau Paulus mengatakan dalam Kolose, yaitu berakar di dalam Kristus, di dalam kehidupan kita. Tertanam sungguh-sungguh dan berakar di dalam Kristus, di dalam
hidup yang sementara dijalani. Tadi malam sudah diingatkan akan ada persoalan, pergumulan. Kami juga mungkin bisa khawatir dengan situasi yang ada. Tetapi ingat lagi bahwa hidup ini sudah diletakkan di dasar yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus akan memberikan kesanggupan bagi kita untuk melangkah di hidup yang sementara Tuhan percayakan. Kenapa? Tuhan yang mempercayakan hidup ini. Ya kan? Tuhan yang mempercayakan dan Dia akan memampukan kita untuk boleh melewatinya. Pergumulan tetap ada. Ya, nyata kita akan mengatakan, oh nyata sudah tenang aja, tahun 2025 nyata ada pergumulan, nyata ada sakit, nyata ada kekecewaan, nyata ada penderitaan. Tidak demikian. Itu semua akan tetap ada dalam hidup kita. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus akan menyanggupkan kita untuk melangkah dan mengalami kemenangan di dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa bertanya di dalam diri kita masing-masing, seberapa upaya, seberapa kerja keras kita, tenaga kita yang kita keluarkan untuk kita sepenuhnya bertumbuh di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus di hidup yang sudah kita lewati. Kita boleh merenungkan, kita bisa bertanya, seberapa banyak waktu yang kita gunakan di dalam hidup ini untuk boleh senantiasa kokoh di dalam Tuhan. Seberapa banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara untuk kita menggunakan agar kita kuat di dalam Tuhan. Atau mungkin selama ini ya ikut arus mengalir, atau hidup ini berjalan. Atau hanya demikian. Tapi kalau kita merenungkan hidup ini yang Tuhan percayakan, kita akan melangkah di tahun 2025 ini dengan lebih baik lagi. Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Supaya apa? Benar-benar berakar hidup kita. Pajak 12% naik. Ya kan? Itu secara keuangan. Kemudian ada kemunduran-kemunduran lain yang mungkin bisa terjadi. Walaupun ada pengharapan, katanya pangan akan semakin lebih baik dan sebagainya. Tapi ingat, di belahan dunia lain perang semakin melebar, orang tahu. Tetapi yakin dan percayalah kalau kita membangun hidup kita di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus, bukan di dasar hikmat kita secara pribadi, hikmat manusia, maka kita akan juga nanti di tahun 2026 kita akan mengatakan puji Tuhan ada di tahun 2026 ini. Yakinlah dan taruhlah hidup kita di dalam dasar yang benar ini. Jangan berpaling di dalam hidup ini. Pegang teguh bahwa saya taruh hidup ini di dalam Kristus. Orang sudah sungguh-sungguh percaya, kita taruh itu. Yohanes 1 ayat 12, jika kita percaya, kita disebut anak-anak Allah dan punya kuasa sebagai anak-anak Allah. Orang ini punya kuasa yang Tuhan taruh untuk kita bisa gunakan untuk menjalani hidup ini. Karena kita adalah anak-anak Allah. Ya kan, semua mengaku anak Tuhan kan, anak Allah kan, yang ada di sini. Mari gunakan kuasa yang Tuhan berikan untuk bisa melewati setiap tantangan dan pergumulan hidup yang sementara kita jalani. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang pertama yang kita lihat. Mari membangun untuk kekekalan dengan fondasi yang tepat, yaitu Yesus Kristus di hidup ini. Karena Dia juga adalah awal dan akhir. Orang ada di antara. Dia yang adalah kekal. Kalau kita taruh kepada yang kekal itu, maka kita akan sanggup membangun hidup ini untuk hal-hal yang kekal. Kemudian hal yang kedua, kita bisa lihat dalam ayat yang ke-12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput kering, atau jerami. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika para penjelajah di abad yang ke-16 masuk di kota Peru, mereka menemukan bangunan-bangunan yang sangat besar, yang sudah berusia ribuan tahun, yang kokoh berdiri dan tidak hancur lekang oleh waktu. Nah, setelah mereka melihat bangunan-bangunan ini yang
bukan disusun berdasarkan adukan semen, tapi tersusun atas batu-batu yang keras, tersusun dengan sangat kokoh satu demi satu, dan sehingga batu-batu ini bisa bertahan ribuan tahun. Apa yang menjadi dasar sehingga batu-batu bangunan-bangunan ini boleh berdiri kokoh? Karena apa? Dibangun dengan bahan-bahan yang tahan uji, bahan-bahan yang kuat, bahan-bahan yang keras, dan bisa bertahan ribuan tahun. Hal yang sama juga untuk membangun kekekalan. Kita semua menaruh di fondasi yang tepat, yaitu sang batu karang, yaitu Yesus Kristus. Tapi juga kita harus membangun dengan menggunakan bahan-bahan yang terbaik, bahan-bahan yang tahan uji. Nah, dalam ayat 12 yang kita baca tadi, Paulus menuliskan ada 6 jenis bahan, dan dikelompokkan dalam 2 jenis bahan. Yang pertama yaitu emas, perak, batu mulia. Kemudian yang kedua adalah kayu, rumput kering, dan jerami. Apa beda kedua kelompok bahan ini? Yang satu yaitu emas, perak, batu mulia adalah bahan-bahan yang tahan lama. Biar orang simpan dengan rentang waktu mungkin ribuan tahun pun itu masih akan tetap bertahan, dibanding dengan bahan-bahan seperti kayu, rumput kering, dan jerami. Hanya mungkin beberapa hari sudah bisa hilang, hanya mungkin beberapa bulan bisa dimakan oleh rayap. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang penting dari metafora tentang bahan-bahan ini menyangkut kemampuan bahan-bahan ini untuk bertahan dari kerusakan. Sehingga kita harus membangun kehidupan kita, membangun untuk kekekalan dengan bahan-bahan yang tahan uji, bahan-bahan yang kuat, bahan-bahan yang kokoh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa bahan-bahan itu? Kalau kita melihat di 1 Korintus 2 ayat 7, yaitu menyangkut hikmat dari Allah. Bahan-bahan yang tidak kokoh, tidak tahan uji, yaitu hikmat duniawi ini. Kalau kita membangun sesuatu yang bisa bertahan kokoh, bertahan lama, bahkan sampai kekekalan, bangunlah hidup ini dengan hikmat dari Allah yang dinyatakan melalui salib Kristus. Kalau orang lihat di dalam 1 Korintus 2 ayat 7. Kita membangun kehidupan kita dengan hikmat Allah yang didasarkan atas Kristus. Apa yang Kristus lakukan? Yaitu kasih, ketaatan, kerendahan, pengorbanan bagi kita di dalam hidup kita. Atas dasar itu kita melakukan aspek-aspek kehidupan ini supaya menjadi hal yang bersifat kekal di dalam hidup kita. Dalam berelasi atas dasar kasih, pengorbanan, kemudian atas dasar ketaatan Kristus, orang melakukan itu. Bahkan lebih lagi, kita melakukan itu untuk boleh membawa orang lain kepada Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang bernilai kekal yang akan menghebohkan kerajaan surga, kalau orang baca dalam Alkitab, apa? Salah satu yang bernilai kekal, dikala ada orang datang kepada Kristus, ya kan? Dibandingkan dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang bodoh yang mengumpulkan harta di lumbung-lumbungnya, begitu kan? Kalau orang baca dalam Lukas 15 ayat 7 kan, satu orang percaya kepada Tuhan, maka 99 malaikat di surga bersorak-sorai, bersukacita. Dibanding kita mengumpulkan hal-hal yang begitu terbatas di dunia ini, ya kan, yang tidak akan memberikan sukacita di kerajaan surga. Mari kita melakukan hal yang kekal, agar supaya apa? Orang lain boleh datang kepada Kristus di dalam hidup kita. Karena apa? Seringkali kita dengar yang Tuhan tanyakan bukan berapa banyak yang kita miliki pada waktu ada di dunia ini, tapi siapa yang kita boleh bawa sehingga dia boleh masuk di kerajaannya yang kekal di hidup ini. Itu yang akan ditanyakan kepada kita di hidup ini. Bukan berapa hal yang sudah engkau kumpulkan selama ada di dunia. Ya memang itu kita semua perlu
pendeta juga perlu, gereja juga memerlukan. Tapi bagaimana kita menggunakan agar lewat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, dikala kita membangun hidup ini, orang boleh datang kepada Sang Pemilik hidup. Orang boleh datang kepada Kristus di dalam hidup. Sehingga kita, saya dan saudara boleh bersama-sama dengan mereka ada dalam kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita lakukan. Bangunlah kehidupan kita dengan hikmat Allah di atas dasar karya Kristus di kayu salib di hidup ini. Jangan bangun dengan hikmat manusia, hikmat dunia ini. Itu bisa habis dalam sekejap. Kalau terjadi perang dunia, itu bisa habis dalam sekejap. Waktu awal-awal perang Ukraina, di media, di berita ada seorang bapak yang menyaksikan 4 apartemen saya habis dalam sekejap. Padahal itu ia bergantung kehidupannya dengan itu, mendapat penghasilan lewat apa yang ia bangun itu. Habis dalam sekejap. Tapi kalau kita membangun sesuatu hal yang bersifat kekal, yang diperhitungkan Allah, yang diperhitungkan Allah bagi kita, dan Tuhan mengatakan, baik sudah apa yang kau lakukan di dalam hidup ini, maka itu hal yang bernilai kekal. Seperti yang saya katakan di awal tadi, 20 tahun Tuhan beri kesempatan hidup, dan puji Tuhan dia melakukan hal yang bersifat kekal di hidup. Masih ada banyak kesempatan. Orang tahu kehidupan kita di tahun 2025 ini. Tapi di waktu yang Tuhan berikan, lakukanlah hal-hal yang kekal di dalam hidup ini. Pekerjaan lakukanlah sebagai bagian saya mempersiapkan diri untuk kekekalan. Tentunya bekerja dengan jujur, bekerja dengan benar. Pergaulan lakukanlah sebagai bagian saya mempersiapkan hal yang kekal. Ya kan? Apalagi pekerjaan, rumah tangga, bagian kita melakukan hal-hal yang bernilai kekal supaya tidak ada kekecewaan, tidak ada sakit hati di bagian-bagian tersebut. Mari dalam hidup kita melakukan, dan yang pertama kita menjadi berkat agar orang lain boleh mengenal Kristus di dalam hidup ini. Seperti hadir dalam persekutuan, itu hal yang bernilai kekal. Coba orang evaluasi 52 minggu. Berapa kali orang tidak ada dalam persekutuan? Padahal Tuhan cuma minta 1 hari minggu untuk kita beribadah. Mari kita bertekad. 52 minggu yang akan kita jalani di tahun 2024, kita tetap ada dalam persekutuan. Itu hal-hal yang kekal yang bisa kita lakukan. Kemudian hal yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat membangun dalam kekekalan? Ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, sebab yang dikasih Tuhan dalam membangun untuk kekekalan, ingat apa yang kita lakukan, apa yang kita gunakan itu akan diuji. Allah akan menguji dalam ayat 13 sekali kelak. Ini menuju kepada waktu, akan menunjukkan apakah suatu bangunan yang sementara kita bangun dengan bahan yang baik atau bahan yang buruk. Dan lebih lagi merujuk kepada hari Tuhan dalam teks ini. Apakah selama ini Tuhan akan akhirnya kelak dikala kita dimuliakan, Tuhan mengatakan baik benar apa yang engkau lakukan selama kamu ada di tengah-tengah dunia. Karena akan ada ujian. Ujian di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Mungkin itu cuma dinilai oleh orang. Tapi dalam kekekalan, Yesus sendiri akan menilai apa yang kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Di sini katakan pengujian itu menggunakan api di ayat 13. Dan kalau kita lihat bahan-bahan yang pertama tadi, emas, permata, itu kalau diuji api lebih murni. Kalau kita tarik bagian ini dalam kehidupan kita, dalam hidup kita, kalau kita boleh mengalami banyak ujian, maka kita semakin akan kuat menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kehidupan ini. Bahkan pada akhirnya diuji di hari terakhir,
di hari penghakiman atau hari Tuhan, kita semua diharapkan akan bisa mendapatkan upah yang baik. Karena ada dua hasil yang berbeda setelah melewati proses ujian di ayat 14. Jika pekerjaan yang telah seseorang bangun itu bertahan, ia akan menerima upah. Kemudian ayat 15, yang tidak tahan uji, jika pekerjaan orang itu terbakar habis, ia akan menderita kerugian. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melangkah dalam hidup ini. Kita berpikir dengan baik dalam hidup ini, setiap aspek kehidupan kita. Kita melihat kepada hal yang kekal dalam hidup ini. Jika kita melakukan itu, melihat hal yang kekal, maka kita akan sangat berhati-hati dalam membangun tahap demi tahap di hidup di tahun 2025 ini. Kemudian hal yang keempat, yang terakhir, bagaimana supaya kita dapat membangun untuk kekekalan? Kita lihat kembali ke ayat 10 bagian B. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Kata memperhatikan dan membangun dalam ayat ini, dalam bahasa aslinya ditulis dalam bentuk present tense yang bermakna terjadi sekarang dan terus-menerus. Sehingga mau menyatakan bahwa dalam membangun untuk kekekalan itu harus dimulai sekarang ini. Yang lalu Tuhan sudah bangun. Nah, di tahun 2025 ini bangunlah mulai juga sekarang ini. Dan itu berlangsung terus-menerus, tidak bisa berhenti. Tidak ada istilah mau istirahat dulu. Saya mau membangun sesuai hikmat dunia dulu, nanti mau putar dulu. Tidak bisa. Kita harus membangun saat sekarang ini dan tidak bisa berhenti. Selama hidup itu kita jalani, itulah pembangunan kita dalam kekekalan. Dan biarlah hikmat dalam salib karya Kristus harus menjadi dasar dalam kita membangun hidup ini untuk kekekalan. Dan membangun terus. Hari ini hari pertama hingga tiba lagi kita di hari yang ke-365. Baru kita masuk lalu di tahun 2020. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 orang tukang batu yang semuanya bekerja pada proyek yang sama, yaitu membangun sebuah bangunan gereja. Ketika ditanya kepada tukang batu pertama, ia menjawab. Ketika ditanya apa yang sementara kamu kerjakan, jawaban tukang batu yang pertama adalah saya sedang memasang batu-batu. Kemudian ketika ditanya kepada tukang batu kedua, apa jawabannya? Saya sementara membuat tembok. Tetapi ketika ditanya kepada tukang batu ketiga, dia jawab apa? Saya sementara membangun bangunan gereja untuk kemuliaan Allah. Apa perbedaan dari ketiga tukang batu ini? Yang pertama dia hanya melihat yang saat ini dia kerjakan. Yang kedua hanya sepenggal, itu dinding yang harus dia bangun. Tapi yang ketiga dia melihat ke depan, bahwa dia membangun sesuatu untuk kemuliaan Allah. Dia melihat secara lengkap bahwa di depan setelah membangun kehidupan ini, dia membangun sesuatu yang akan bermanfaat untuk kemuliaan Allah. Sehingga menjadi perenungan kita di tahun 2024, apa yang sementara Bapak Ibu Saudara bangun. Sehingga saya mengajak supaya kita merenungkan di tahun 2025 ini, kita buat komitmen bahwa hidup ini kita akan membangun hal-hal yang bersifat kekal di atas fondasi yang tepat, yaitu Yesus Kristus, dengan bangunan, dengan bahan-bahan bangunan yang tahan uji di hidup kita, sehingga kita akan tiba nanti di penghujung tahun 2025 nanti kita akan bersyukur kepada Tuhan. Mari dengan iman, dengan sungguh kita bangun hidup ini dengan hal-hal yang bersifat kekal. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh diingatkan lagi dengan kebenaran firman-Mu di saat ini Tuhan. Untuk menyiapkan di hidup yang akan kami jalani, diawali dengan hari pertama tahun 2025. Untuk apapun yang sementara kami bangun, kami boleh melihat ke depan dan kami membangun hal-hal yang bersifat kekal. Kami membangun untuk hal yang kekal Tuhan.
dengan didasarkan kepada fondasi yang tepat, dasar yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Dengan bahan bangunan, bahan kehidupan ini yang tahan uji, yang kuat, tidak lekang oleh waktu. Sambil kami melihat bahwa ada ujian yang harus kami hadapi, diuji apa yang kami lakukan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh memperhatikan sungguh-sungguh bahwa membangun untuk kekekalan itu harus terus dimulai hari ini dan seterusnya. Tuhan menuntun kami semua Tuhan. Kami tidak mampu untuk boleh terus dalam hal yang Tuhan inginkan, mengarahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami sering gagal, tapi kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau, Yesus yang kekal itu, akan sanggup memegang tangan kami, supaya kami boleh mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan menolong kami semua, memampukan kami semua melangkah di tahun 2025 ini. Tuhan jauhkan dari setiap hal-hal yang mau mengandalkan hikmat duniawi di hidup ini, yang mau mengandalkan manusia, yang mau mengandalkan kemampuan kami atau kemampuan orang lain, tapi mampukan kami untuk mengandalkan hikmat Allah di hidup kami, mengandalkan Engkau di hidup ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan menuntun kami semua yang boleh hadir dalam ibadah ini Tuhan, agar kami boleh melangkah hidup dalam kekekalan. Terpujilah Engkau Tuhan. Bahkan kami bersyukur hari ini ada keluarga kami yang boleh berulang tahun. Ada Bapak Penatua Siprianus Valente yang boleh berulang tahun, 60 tahun di hidup yang boleh Tuhan anugerahkan. Hamba berdoa dan kami semua berdoa, biarlah Tuhan memberkati di hidupnya, beri kesehatan, kekuatan untuk melangkah dalam ia membangun hal-hal yang kekal di hidup yang sementara dijalani. Beriman sungguh kepada Tuhan bersama dengan istri, bahkan anak-anak yang Tuhan percayakan dalam pelayanan mereka dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi hamba-Mu ini. Boleh melangkah di usia 60 tahun dan boleh menjadi saksi Kristus dimanapun ia berada. Terpujilah Tuhan. Terima kasih, teguhkan firman-Mu bagi kami semua. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Disampaikan terima kasih kepada hambanya Pendeta Yani Warongan yang telah menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, dan teman-teman youth. Dipersilakan.
ucapkan terima kasih. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak Ibu, mari saat ini kita memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian, bernyanyilah bagi Tuhan. Kami boleh menginjak lagi tahun 2025 di dalam keadaan sehat diberkati Tuhan. Sekalipun juga ada di antara kami yang mengalami kelemahan tubuh, tetapi kami percaya kekuatan daripada Tuhan mulai terus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk 365 hari di tahun 2024 dalam anugerah Tuhan. Dan kami percaya sekali lagi anugerah yang sama akan tetap berlaku di dalam hidup kami. Untuk itu segala kemuliaan, hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang sudah berkati kami, yang sudah pimpin kami, yang sudah kuatkan kami, yang sudah hiburkan kami Tuhan. Bahwa hidup ini cuma karena Tuhan dan anugerah-Mu.
Sehingga Tuhan, di tengah ketidakpastian, di tengah kekhawatiran, kekalutan, bagi banyak orang menghadapi tahun 2025 ini, kami punya satu kepastian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau ada, Engkau hadir, Engkau yang menguatkan, Engkau yang menuntun, yang akan memberkati hidup kami. Memberkati kami pribadi lepas pribadi, memberkati kami keluarga demi keluarga. Baik ada bersama dengan kami yang jauh dari kami, Engkau pasti akan memberkati setiap usaha yang kami bangun, pekerjaan yang kami jalani, bahkan pun yang sedang dalam pergumulan mencari pekerjaan, Engkau akan membukakan, menunjukkan yang tepat, yang terbaik. Hanya kuatkan kami Tuhan, mampukan kami untuk berpengharapan, bertahan di dalam Tuhan, tidak goyah di dalam iman percaya kami, tidak mudah tergoda Tuhan untuk melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Sehingga kami tetap menaruh hidup, harap kami hanya kepada Tuhan. Yang bergumul dengan sakit Tuhan terus kuatkan, dan berpengharapan yang dalam kelemahan tubuh terus percaya bahwa di dalam Tuhanlah satu-satunya kekuatan, Tuhan yang sanggup menolong dan memulihkan. Yang saat ini masih bergumul antara suami dan istri, ada ketidaksepakatan, ada ketidaksepahaman, biarlah pikiran kami taruh di dalam pikiran Kristus. Sehingga hanya Kristus saja yang menyatukan, Kristus yang memulihkan Tuhan. Setiap keluarga, hubungan yang mungkin rusak, hubungan yang renggang antara satu dengan yang lainnya, Tuhan sendiri akan memulihkan. Yang mengalami juga Tuhan rupa-rupa Tuhan, hal yang membuat rasanya Tuhan enggan untuk datang kepada Tuhan. Tuhan ingatkan bahwa kami sudah mati di kayu salib, yang memberikan hidup bagi kami semua. Sehingga hal yang sanggup kami lakukan, yang bisa kami lakukan hanya menyerahkan hidup kami untuk Tuhan. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak datang kepada Tuhan dengan sukacita, dengan rasa syukur, dengan semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Gereja kami pun ini sedang Tuhan di dalam persiapan untuk kembali membangun Tuhan tempat untuk kami beribadah sementara waktu Tuhan. Berkati dalam persiapan, segala sesuatunya kami taruh dalam tangan Tuhan. Kami bergerak Tuhan dengan kemampuan kami, tapi di luar Tuhan itu kami tahu kami tidak mampu. Untuk itu siapkan kami secara fisik, mental juga Tuhan, tetapi terlebih iman kami semakin kuat. Di tempat yang baru nanti kami lebih semangat dengan sukacita untuk terus bersama-sama di dalam satu persekutuan, sambil juga menantikan waktu Tuhan bagi kami boleh ada tanah gereja GKI Bitung yang boleh dibangun gedung gereja. Kami menantikan waktu itu sambil tetap percaya, sambil tetap melakukan bagian kami untuk terus Tuhan melakukan bagian yang akan membawa kami ke dalam kekekalan. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang mengingatkan kami hari ini lewat pendeta yang Warongan. Diberkati dia dalam kehidupan sebagai gembala, kepala keluarga di tengah-tengah kehidupan kami semua. Terima kasih, kami menyerahkan bangsa negara kami ini, terus berikan keamanan, ketentraman, dimulai di hari ini dan seterusnya Tuhan. Ketentraman dan pimpinan kami, Bapak Presiden, Prabowo dan semua jajaran yang ada, kepala daerah yang ada di sisa waktu bahkan yang sudah terpilih, Tuhan juga memberkati. Sehingga kami sebagai warga negara Indonesia, warga Sulawesi Utara, warga Kota Bitung boleh mengalami kesejahteraan, keamanan dan ketentraman. Dan hidup kami terus Tuhan ada di dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh memberikan persembahan, dikuduskanlah di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajar kami. Doa Bapa kami akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di dalam nama Yesus Kristus. Dalam hari ini makan kami secukupnya, kami seperti kami sudah menjalankan bersama. Dan jangan makan perusahaan, tapi lepaskan kami daripada dosa. Karena Tuhan berbicara untuk masa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan dalam Ulangan 31 ayat 8 berkata, sebab Tuhan dia sendiri yang akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu Jemaat, kita akan menutup ibadah tahun baru kita di saat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari bersama kita angkat pujian, doa.
kami. Biarlah berkat-berkat perlindungan, penyertaan terus menjadi bagian hidup kami yang akan kami jalani di tahun 2025 ini. Kami senantiasa beriman sungguh kepadamu, karena itu juga diberikan oleh Tuhan bagi kami. Kami terus yakin dan percaya bahwa apa yang Engkau janjikan, penyertaan, pemeliharaan, berkat-berkat-Mu menjadi bagian kami di hidup yang Tuhan percayakan. 364 hari lagi kami jalani di tahun 2025 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dan akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu sebagai wujud penyerahan kepada Tuhan. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan di tahun baru ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Tuhan, silakan duduk. Selamat tahun baru bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan mari melangkah bersama Tuhan di tahun 2020.